Selamat pagi Pak Yohanes dan selamat pagi Madam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang TM3 saya, yaitu sejarah tersembunyi rumah bordil militer yang dalam artikel yang saya baca bahwa rumah bordil tersebut adalah milik Nazi. Jadi, kartu pos Prancis dari Perang Dunia Pertama menunjukkan seorang tentara di tempat tidur bersama seorang PSK. Lalu ada perkataan dalam artikel yang saya baca bahwa dia dapat menemukan apapun yang dia inginkan di rumah PSK tersebut, di sekitar dan di camp itu. Dan ada beberapa PSK dari 50, 60 hingga 100 orang dari berbagai warna kulit dan ras yang terlihat setiap hari. Semuanya berada di bawah ancaman serangan udara dari pemboman. Ini adalah kata-kata dari Dr. Leon Bizard dalam memoir tentang Perang Dunia Pertama. Dia menggambarkan rutinitas hari-hari tentara tersembunyi yang beroperasi di bawah bayang-bayang tentara yang bertempur di garis depan. Ribuan pekerja PSK yang melayani tentara perang besar. Dan juga ada kalimat yang mengatakan bahwa di mana ada tentara, mucikari segera mengikuti. Lalu, prostitusi berkembang pesat sejak pertempuran dimulai pada musim panas tahun 1914. Pasokan meningkat untuk memenuhi permintaan tentara yang jauh dari keluarga mereka dan terjun ke dalam neraka perang. Mendapati diri mereka membutuhkan pendampingan perempuan. Lalu Perang Dunia yang Pertama ini menunjukkan seorang tentara Perancis sedang menjalani pemeriksaan medis. Lalu ada kalimat yang mengatakan bahwa Anda bisa mati kapan saja dari 1 detik ke detik berikutnya ketika ada kesempatan untuk merespon hasrat tidak ada batasan. Ini kata perkataan Letnan Kolonel Christian Benoit yang menuliskan buku tentang militer dan prostitusi berjudul The Soldier and the Whore. Lalu selama berabad-abad, tentara dan pekerja PSK ini memiliki sejarah yang sama, katanya kepada France 24. Katanya mereka tidak dapat dipisahkan. Lalu ada juga kalimat yang menyatakan bahwa hal ini dijelaskan oleh fakta bahwa tentara adalah kelompok laki-laki muda yang belum menikah yang kadang-kadang mempunyai kebutuhan untuk bersama seorang perempuan. Tidak selalu untuk berhubungan seks, tetapi juga untuk ditemani saja. Masa laki-laki menyediakan klien untuk prostitusi, di mana ada tentara, mucikari segera mengikuti. Dengan mobilisasi laki-laki dalam jumlah yang lebih besar daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Fenomena ini mencapai puncaknya pada Perang Dunia Pertama. Prostitusi menjadi marak di daerah-daerah yang dekat dengan garis depan, serta di kota-kota, desa-desa terdekat. Lalu ada beberapa penduduk melakukan prostitusi, yang lain juga dibawa masuk. Ini adalah pemandangan apokaliptik, rumah jagal sungguhan. Penyakit ini menyebar dengan cepat, perkiraan 20 hingga 30% pria tertular sifilis selama perang, termasuk tentara dan warga sipil. Lalu rumah bordil yang dikelola militer Prancis ini, tak lama kemudian para dokter militer menjadi khawatir dan selama musim panas 1915, tentara Prancis mulai mengambil tindakan untuk menghentikan momok tersebut dengan mendirikan klinik untuk merawat pria yang terinfeksi. Dan ada kalimat yang menyatakan bahwa para dokter memanfaatkan kesempatan ini untuk menginterogasi para pria tersebut untuk mencari tahu dari siapa mereka tertular penyakit tersebut, sehingga mereka dapat menemukan wanita tersebut dan mengobatinya juga. Tetapi kebanyakan dari pria tersebut tidak dapat mengingat perempuan-perempuan yang dipakai mereka. Dan rumah bordil ini telah digunakan oleh tentara Prancis pada abad sebelumnya selama penaklukan Aljazair, namun belum pernah digunakan sebelumnya di negara asal mereka. Hal ini terutama di dekat kamp pelatihan yang sering kali didirikan di pedesaan, di mana tidak ada prostitusi atau pemeriksaan kesehatan yang diatur. Tidak semua sekutu Prancis mempunyai pandangan yang toleran. Amerika misalnya melarang seluruh tentaranya mengunjungi rumah bordil. Mereka lebih suka mengendalikan tentaranya dengan sistem berikut. Siapapun yang melakukan hubungan seks harus melaporkan dalam waktu 3 jam ke stasiun medis untuk mendapatkan perawatan profilaksis. Jika mereka sakit tanpa mengikuti prosedur ini, mereka didenda setengah gajinya. Lalu berakhirnya pertempuran pada bulan
November 1918 tentu saja menyebabkan penurunan prostitusi. Namun kecoblosan militer Prancis dalam dunia prostitusi yang suram terus berlanjut, bahkan setelah tembakan terakhir pada Perang Dunia Pertama dilepaskan. Mereka terus mengoperasikan rumah PSK hingga abad ke-20. Sekian presentasi saya tentang rumah bordil Prancis. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.